Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu PDS Bupati Natuna Bapak Mika Azmi, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Natuna Bapak Rudi, Pak Rusdi, selanjutnya Koordinator Kompetensi akan kita transformasikan dari sekolah tinggi menjadi institut. Untuk itu diperlukan dukungan sumber daya manusia pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu pada tingkat pendidikan doktor. Sekarang ini kita memiliki 10 calon doktor, 4 yang sudah selesai, 6 yang masih menempuh lika-likunya pendidikan doktor. Bapak Ibu yang berbahagia, harapan kita semua terutama kepada pemerintah juga kami berharap agar nanti bisa mendampingi daripada penguatan dan transformasi Perguruan Tinggi Natuna. Pada pemerintah daerah tentunya akan memberikan dukungan yang full power mestinya. Kenapa? Karena kehadiran STAI Natuna ini secara tidak langsung telah memberikan kontribusi, yaitu peningkatan indeks pembangunan manusia Natuna, di mana Natuna itu berada di urutan ketiga kalau tidak salah di tingkat provinsi indeks pembangunan manusia. Saya kira tidak salahnya Pemkab Natuna terus memberikan dorongan dan pendampingan serta bantuan terhadap STAI Natuna ke depannya. Dan kepada para alumni, kita berharap nanti jangan melupakan alma maternya. Mudah-mudahan kehadiran teman-teman akan memberikan kontribusi yang nyata untuk perkembangan STAI Natuna berikutnya. Saya kira demikian beberapa hal yang disampaikan. Dan kepada Pak Direktur, apakah sudah bergabung Pak Muhammad Hakim? Mungkin belum ya, masih penerbangan dari Jakarta ke Solo. Beliau janji jam 10 akan hadir bergabung bersama kita. Ya, mudah-mudahan nanti kita minta beliau untuk menyampaikan kebijakan yang bersifat afirmatif terhadap pengembangan perguruan tinggi agama Islam di daerah-daerah perbatasan. Karena kalau disetarakan langsung dengan Jakarta, mungkin kita kerepotan. Yes. Ya, maka kita minta memang Pak Direktur kemarin hadir, beliau memang sudah komitmen hadir. Cuma hari Senin ada perintah dari Menteri untuk mewakili Menteri ke Bogor. Jadi beliau tidak bisa hadir di Natuna. Mudah-mudahan nanti Pak Muhammad Hakim, Pak Subdit Ketenagaan akan menyampaikan beberapa kebijakan terkait pengembangan PTS di perbatasan. Saya kira demikian. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para usahawan. Mudah-mudahan ini menjadi momentum untuk teman-teman untuk bangkit dan terus berjuang untuk meraih mimpinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dewan Kehormatan Yayasan Abdi Umat Natuna kepada Bapak Dr. Andes Haji Daeng Rustadi, MSI MA, kami silakan. Izin kepada orang-orang hebat dari Imam, saya mendahului sambutan dan juga Ibu PD Bupati
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di waktu sangat terbatas, dua menit kedai tua beli kentang bersama seperti ini. Sesuai lah. Beli kedelai rasa sirup. Saya datang mau silaturahmi. Tanda partai masih hidup. Bersama saya selama 12 tahun menghilang dari sekolah ini. Sekolah tamat tidak lagi satu LC. Dulu saya dibina. Tapi saya Pak Umar tersebut selalu saya sama LC dulu. Pertama saya ucapkan terima kasih. Saya hari ini betul-betul merasa merinding saya. Bukan santai seorang santai kita berdua. Bukan santai, tak kini sudah berumur 22 tahun. Alhamdulillah. 25 Agustus 2002 saya bersama istri saya bersama Umar dan pernah menegaskan berdiri seperti ini. Dasarnya ya Allah Allah lebihkan umatku dan seorang beriman dan berilmu dan mengingat dengan ilmu lah orang bisa berubah dan ilmu bisa dibawa kemana-mana. Alhamdulillah hari ini saya sudah mengusulkan 1.600 sarjana. Bukan anak. Saya tak mengira. Terus saya bangun kondisi apa adanya. Menumpang sekolah MTS. Kuliah di Kebun Ombak. Berpias air laut. Naik aspal. Masuk halaman sekolah MTS. Saya bupati. Waktu itu anak saya bilang, Pak, itu kalau tidak dipasang tanggul roboh, setimbunlah laut itu. Orang bilang pakai gila, timbun laut. Karena jadi taman Piwang, pantai Piwang. Dan masih tanya lagi, apa nama pantai itu? Pantai Stres. Ada mahasiswa Stres. Asrama Belawang. Mahasiswa sedikit. Singkat usia pertama 7 orang. Dan tertua itu almarhum Pak Jakpak Bulan. Tertua. Jadi hari ini juga ada tertua juga ya. 56 ya. Termuda 21. Saya pun tes ini. Kalau saya ini berdiri, saya malu kalau juara. Dia bisa jawab sama saya. Yang terbaik dari maju depan. Yang terbaik maju. Yang orang sebut terbaik sama terbaik. Saya mau lihat orang. Yang terbaik yang termuda maju. Wisudawan terbaik maju. Kalau benar baik sini. Setek betul tak? Maju. Yang terbaik termuda sini. Ini aku kan. Boleh apa? Ekonomi ya. Bersambung ayatnya. Wa tilkal ayyama apa
Ad-daruratu tubihal mahzurati. Artinya ad-daruratu tubihal mahzurati. Tak tahu juga. Jual satu nih, terbaik ni. Nak aku tak terbaik. Tapi tak bisa. Satu lagi. Apa astagita Prabowo? Astagita Presiden Prabowo. Satu aja. Artinya kalau tak ada perkembangan presiden baru, dulu Jokowi nawacita, kalau Prabowo astagita, tak tahu. Kau akan negara mana? Warga negara mana? Warga negara, kau tinggal, bukan? Warga negara, coba nawacita, astagita, presiden kita, Prabowo, satu aja. Membangun SDM setinggi-tingginya, itu nawacita berapa? Keempat, ya udah. Ya. Itu Pak Umar yang terbaik. Bagaimana bentuk yang tak baik? Jadi kalau Pak dosen, saya punya dosen Profesor Anas Sugiono. Pas sudah juga begini, beliau bilang kalau begini hasilnya terbaik, luar kemungkinan. Kalau tak mahasiswanya bodoh, dosanya bodoh. Betul tak? Kalau begitu saya salut dengan sekolah semua. Saya hanya mendirikan bersama bisa buat mas, buat himne, buat dokter terakhir, dokter 4 baru, dokter Kamaludin sendiri yang baru. Tepuk tangan. Dr. Tirta Yasa, hadir. Dr. Asbra Juwana, hadir. Satu lagi. Dr. Amzin, selamat. Tadi Umar menyebut saya MA. Itu saya berkeringat menghadap Profesor Patikno ditemui saya. Perhatian pertanyaan kemarin, tapi Umar tak sebut tak apa-apa. Ya, saya pernah juga berbicara. Saya pernah doktor saya, hanya S2 2 kali. Jadi kepada saya ingat ayat tadi, Bapak percaya saya Bapak Umar 12 Riau Kepri ya. Saya ingat ayat watilkal ayyama nudawiluha bainan nas, Ali Imran 140. Aku bukakan hari-hari itu buat manusia bergiliran. Artinya tiap zaman ada orangnya, tiap orang ada zamannya. Betul? Zaman saya mendirikan, zaman ini meneruskan, zaman yang sudah tadi tetap melanjutkan dan kacang lupa kulit. Lalu zaman lupa kekuatannya. Saya jangan lupa, saya tahu. Kalau saya dari zaman, saya jangan berjuang eselon di sini. Tapi lupa saya dulu. Laku sekarang adalah sahabat. Jadi Ibu Rika, saya mohon dukungannya
memang betul kata Rasul, merubah sesuatu itu lebih baik dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Zaman itu saya bupati, kampus tidak punya, saya bangun kampus saya itu. Cuma asramanya belum sempat saya bangun. Mudah-mudahan ada pejabat ke depan mau membantu saya mendirikan asrama saya biar lebih enak anak pulau kuliah. Setuju? Tepuk tangan lah. Semoga Bu Nika tetap jadi bupati dan terakhir. Ini sementara. Semoga ke depannya tetap di sini, bantu kami di sini. Punya ada dokter, alhamdulillah sudah dokter. Pada alumni wisatawan hari ini saya ucapkan selamat berbahagia. Saya tahu Anda, orang tua Anda bermati-matian untuk lulus. Ada yang jual tanah, jual sapi, jual pokok, hutang, kabut sampai bayar. Saya tahu. Betul tak? Betul. Ada yang sudah lulus 5 tahun ijazah tidak diambil. Betul? Betul? Ngaku aja lah. Mudah-mudahan saya memberi keringanan. Ijazah ambil dulu, ambil bayar sudah. Atau dicicil. Ketua, kasihan setelah selesai ijazah harus diambil. Mau melamar tak bisa, ya waktu dah habis, ya tahu lah aku. Bisik-bisik, ya saya ucapkan selamat bapak-bapak, ibu yang tetap bisa lulus hari ini dari sarjana STAI. STAI itu dulu para ejek, sekolah tidak ada ijazah. Betul. Sekarang alhamdulillah saya sudah besar, sudah punya alumni banyak, dan kampus sudah megah, dan dosen-dosen sudah S3, doktor S3. Betul. Saya dah lupa, dah lama tak ikut perkembangan. Kalau Pak Sekretaris tempat ini saya kira jauh bawah saya. Bukan baru itu, tapi saya itu Surya Al-Jabra, kenal Munzir Tami, kenal. Kalau Jakarta itu Hujan Wahyudi, Kemenak itu Abdul Kohar Tanjung, itu tes saya. Seperti Uin Jogja itu Profesor Doktor Pragutam Serega, jauh. Saya tidak tua, alhamdulillah banyak umur. Semoga saya depan lebih baik lagi, lebih maju, dosen lebih maju lagi, lebih lengkap lagi. Mahasiswanya kuliah betul, dan hanya ambil ijazah, baru ijazahnya tapi tak kuliah. Saya sudah ada kampus dengan zaman saya dulu. Rumah dulu untuk pegang saja ke Pinang, kuliah di Semarang, ke Jogja, jauh. Saya keluar setelah tahun 76, kembali 90, 14 tahun baru saya kembali. Dan kembali alhamdulillah bisa mencintai, dan anak-anak bisa juga bisa setelah ini. Dulu dari 2 atau 16. Biar tahu salah hadir dan Din Anambas. Tepuk tangan Anambas. Demi saya datang dari Palembang ke sini, luar biasa. Ada bapak dari Satra, dari Kajari, habis hujan. Kalau waktu habis rumah, mohon maaf berlebih, mohon maaf berkurang, maaf lahir batin semuanya. Saya cukupkan dengan pantun.
tahun Taufik atas patuh. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Overtais Wilayah 12 Riau Kepulauan Riau oleh Sekretaris Koordinator kepada Bapak Dr. Insinyur Sadarman SPT MSc IPN, kami silakan. Petang hilang disambut malam, kapal bersandar di pulau Penyengat. Bila saya mengucapkan salam, tolong dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Sadarman, Sekretaris Koordinator Overtais Wilayah 12 untuk Riau Kepri. Pada kesempatan ini saya hadir mewakili Koordinator sekaligus Rektor UIN Sultan Syarif Qasim Riau, Profesor Dr. Haji Khairunas Rajab MAG yang berhalangan hadir untuk menyapa langsung hadirin pada momen yang bersejarah ini. Sebelum membacakan sambutan dari Koordinator Overtais, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan tahniah kepada Ketua Yayasan Abdi Umat Natuna dan Ketua Stai Natuna, Bapak Kandidat Dr. Haji Umar Natuna SAG IPDI, atas terselenggaranya wisuda dari masing-masing program studi yang ada di Stai Natuna ini. Hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak akan dapat melangkah dengan mantap tanpa didukung oleh 3 hal. Kalau orang Minang Abah disebut dengan 3 tungku sejarangan. Artinya kalau hanya 1 tungku, 2 tungku yang berdiri itu tidak bisa jalan. Apa saja yang 3 itu? Yang pertama adalah kampus yang membuka pintunya lebar-lebar untuk memeluk semangat belajar dan memfasilitasi perjalanan akademik mahasiswanya. Dan insya Allah kampus Stai Natuna sudah sangat bagus menurut saya, dengan model kampus yang letter U, nyaman, adem. Di depannya ada Masjid Agung yang berdiri megah. Kemudian yang kedua adalah para dosen dan staf. Ini yang tak henti-hentinya menyalakan obor ilmu dan memikul amanah besar demi mencerdaskan generasi penerus bangsa. Lalu yang terakhir adalah pemerintah daerah. Jadi tungku yang ketiga adalah pemerintah daerah yang menjadi pilar kokoh memberikan naungan dan dukungan agar mimpi-mimpi pendidikan dapat terwujud dengan nyata di Pulau Natuna ini. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu pencapaian luar biasa yang telah diraih oleh Stai Natuna
adalah menetapkan beberapa kompetensi non-akademik sebagai pendamping ijazah. Kita sama-sama mendengar kompetensi dimaksud meliputi keislaman, tamadun Melayu, dan kewirausahaan. Harapannya kompetensi ini dapat dipertahankan dan menjadi ciri khas di masa mendatang. Selain itu, STAI Natuna juga memiliki lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H, sebuah lembaga yang sangat relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita bersama-sama berharap bahwa LP3H ini akan berkembang menjadi jembatan bagi para pengusaha pangan, makanan siap saji di Natuna untuk memperoleh sertifikat halal. Alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah dukungan dari ketiga tadi sudah ada sehingga STAI Natuna terus berkembang mengepakkan sayapnya. Semoga STAI Natuna menjadi institusi pendidikan yang gemilang dan berkilau di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih kepada tahniah kepada wisudawan wisudawati STAI Natuna. Semoga menjadi alumni yang dapat mengharumkan nama alma maternya dimanapun berada. Harum bunga krisan warnai ruangan. Di dalam tenda buatlah tulisan, hormatilah para dosen, sayangilah teman. Itulah tanda alumni STAI Natuna yang budiman. Bunga melati indah di taman, harum semerbak yang wangi tercium. Hari ini para wisudawan meraih impian. Doa terbaik untuk masa depan dan penuh senyum. Selanjutnya izinkan saya membacakan kata sambutan Koordinator Kopertais Wilayah 12 sekaligus Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau di hadapan kita semua. Kata sambutan Koordinator Kopertais Wilayah 12 Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada wisuda ke-16 Sarjana Pendidikan Islam, wisuda ke-12 Ekonomi Syariah, wisuda ke-6 Sarjana Hukum Pidana Islam, wisuda ke-4 Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan wisuda ke-4 Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Abdi Umat Natuna, Doktoranda Ibu Doktoranda Ngesti Yuni Suprakti MA, Dewan Kehormatan STAI Natuna yang mulia Abah Doktorandus Haji Daim Rusnadi, MBA MSc. Selanjutnya yang terhormat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Islam Republik Indonesia, Profesor Dr. Ahmad Zainul Hamdi, yang insya Allah diwakili ya Pak ya. Selanjutnya yang terhormat Ketua Senat sekaligus Ketua STAI Natuna, Kandidat Dr. Haji Umar Natuna SAG PDI, beserta Wakil Ketua 1 Bapak Lukman Nur Hakim MAG, Wakil Ketua 2 Ibu Rizawati MPD, dan Wakil Ketua 3 PLH Bapak Abu Bakar MSI. Yang terhormat PJS Bupati Natuna Ibu Dr. Rika Azmi STPNM. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Natuna. Selanjutnya yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Natuna, Bapak Ibu Kaprodi PAI, Ekis, HPI, KPI dan PIAUD. Selanjutnya Ketua Lembaga, Ketua Sekretaris Program Studi STAI Natuna, para dosen dan staf, Bapak dan Ibu
Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Kepolisian yang juga menyempatkan waktunya untuk hadir di wisuda STI Natuna ini, Presiden Mahasiswa STI Natuna, dan yang saya banggakan para wisudawan beserta orang tua yang insya Allah anaknya akan dilantik menjadi sarjana dari berbagai macam program studi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sumber segala kebaikan dan kebijaksanaan, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul pada hari yang penuh berkah ini. Dialah yang telah melimpahkan nikmat ilmu, kekuatan dan ketabahan kepada kita, serta membimbing langkah-langkah kita menuju cahaya pengetahuan dan kebenaran. Dengan penuh ketundukan kita panjatkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan sempurna dalam segala aspek kehidupan, yang telah membawa risalah kebenaran dan petunjuk yang menuntun umat manusia menuju jalan yang lurus. Semoga keberkahan senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga, dan para sahabatnya, serta kita semua yang mengikuti jejak langkahnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kata sambutan pada hari yang bersejarah ini. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan kebanggaan, kita berkumpul pada hari yang istimewa ini untuk merayakan pencapaian luar biasa dari para lulusan yang telah mengukir perjalanan akademis mereka dengan dedikasi dan ketekunan. Di bawah naungan semangat dan cinta kasih yang mengiringi setiap langkah mereka, hari ini kita menyaksikan puncak dan segala usaha dan kerja keras yang telah mereka curahkan. Seperti fajar yang menyingsing membawa harapan baru, momen ini adalah awal dari lembaran baru dalam kehidupan mereka yang penuh dengan peluang dan tantangan. Mari kita bersama-sama menghayati setiap detik kebahagiaan ini, menghargai setiap tetes keringat dan air mata yang telah terbuang, dan merayakan keberhasilan yang telah diraih dengan sepenuh hati. Selamat kepada para wisudawan STI Natuna. Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat, kami ingin mengingatkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya dicapai dengan menjadi tenaga kerja yang mencari upah, melainkan melalui kemampuan untuk menciptakan peluang usaha yang dapat membuka lapangan kerja bagi orang lain. Meskipun kalian bukan lulusan program studi kewirausahaan, banyak bidang usaha yang dapat dirintis dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama di kampus. Kami percaya bahwa perjalanan studi kalian telah memberikan dasar yang kuat untuk beradaptasi dan berpikir inovatif di berbagai situasi. Manfaatkan ilmu dan keterampilan yang telah kalian peroleh untuk menjelajahi berbagai potensi usaha di zona nyaman. Dengan sikap mental yang tangguh dan semangat wirausaha, kalian dapat turut berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran sekaligus membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan. Kami berharap para lulusan STI Natuna menjadi agen perubahan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Jadilah pribadi yang tidak hanya berfokus pada kesuksesan pribadi, tetapi juga memiliki dampak positif bagi orang-orang di sekitar. Semoga kalian mampu membuka lapangan kerja dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Selanjutnya kepada para orang tua yang terhormat, di hari yang penuh kebanggaan dan kebahagiaan ini, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga atas kepercayaan yang telah Anda berikan kepada kampus STI Natuna untuk
mendidik dan membimbing putra-putri Anda. Perjalanan akademis yang mereka lalui hingga mencapai hari wisuda ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan cinta dan pengorbanan yang Anda berikan. Anda adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang mendampingi setiap langkah mereka. Anda telah menjadi yang penyangga yang kokoh, memberikan semangat saat mereka lelah, menawarkan bahu saat mereka merasa rapuh, dan terus-menerus mendorong mereka untuk meraih mimpi-mimpi mereka. Peran Anda begitu penting dan berharga, tak tergantikan oleh apapun. Hari ini, saat kita menyaksikan anak-anak kita mengenakan toga dan topi wisuda, kita tidak hanya merayakan keberhasilan mereka, tetapi juga menghargai dedikasi Anda sebagai orang tua yang luar biasa. Anda telah menanam benih kebaikan, ketekunan, dan kerja keras dalam diri mereka. Dan hari ini kita melihat hasil dari segala upaya dan cinta kasih tersebut. Oleh sebab itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan doa yang telah Anda panjatkan. Percayalah bahwa setiap tetes keringat dan air mata yang Anda curahkan untuk pendidikan, mereka telah memberikan fondasi yang kuat bagi masa depan mereka. Semoga anak-anak Anda senantiasa mengingat segala pengorbanan Anda dan tumbuh menjadi individu yang berbakti dan membawa kebanggaan bagi keluarga. Hari ini adalah hari untuk merayakan bukan hanya keberhasilan para lulusan, tetapi juga keberhasilan Anda sebagai orang tua yang telah mengantar mereka hingga ke titik ini. Selamat atas pencapaian luar biasa ini, dan semoga kebahagiaan serta keberkahan selalu menyertai keluarga Anda semua. Selanjutnya kepada para dosen yang mulia, di hari yang membanggakan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Anda dalam mendidik mahasiswa. Anda bukan hanya mengajar dari buku, tetapi juga dari hati, membimbing mereka dengan kesabaran dan penuh semangat. Anda telah menjadi teladan integritas dan ketekunan, memberikan harapan bahwa setiap mahasiswa memiliki potensi untuk sukses. Keberhasilan mereka adalah cerminan dari pengorbanan Anda. Mari kita merayakan pencapaian para lulusan dan dedikasi Anda yang luar biasa ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua yang telah Anda lakukan. Semoga Anda senantiasa diberkahi dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Anda adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang kehadirannya selalu dikenang dalam setiap langkah perjalanan hidup para lulusan kita. Terima kasih dan selamat menikmati kebanggaan hari ini yang sejatinya juga adalah hari kemenangan bagi Anda para dosen kampus TAI Natuna. Selamat kepada para lulusan dan keluarga yang telah mendukung perjalanan kalian hingga titik ini. Masa depan yang cerah menanti, dan saya yakin kalian semua akan menjalani masa depan tersebut dengan kebanggaan bagi alma mater tercinta TAI Natuna. Selamat dan sukses selalu. Terima kasih. Salam hangat dari saya, Koordinator Pemerintah Wilayah 12, Rektor UIN Tansari Kasih Beliau, Profesor Dr. Haji Hairul Sutajab, MAG. Bapak dan Ibu tamu wisuda TAI Natuna yang berbahagia, demikian sambutan Rektor. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mengikuti rangkaian acara wisuda dengan penuh hikmat. Semoga acara ini berjalan lancar dan menjadi momen yang tak terlupakan bagi kita semua. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan beberapa pantun.
bunga melati harum mewangi, disusun indah di dalam taman. Hari ini kita berpisah diri, kenangan manis tetap diingatan. Burung merpati terbang tinggi, membawa pesan di pagi hari. Meski berpisah, kita di sini. Doa dan cinta selalu menyertai. Tanam pinang rapat-rapat, buahnya dibeli warga Sukakarya. Kalau ijazah sudah didapat, jangan lupa berwirausaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan PJS Bupati Natuna kepada Ibu Dr. Ika Azmi, SPP MM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Bapak Rusdi, beserta anggota yang hadir. Yang saya hormati Ketua STAI Natuna, Bapak Haji Umar Natuna, SAG MPDI. Insya Allah makanya sebentar lagi jadi dokter juga Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Ketua Dewan Kehormatan STAI Natuna, Bupati Natuna periode 2006-2009, Dr. Andes Haji Daeng Rusnadi MBA MSI. Apa ya pesan? Ketua Yayasan Abdi Umat Kabupaten Natuna, Wakil Bupati Natuna periode 2016-2021, kekasihnya Pak Daeng, Dr. Anda Hajah Lesti Yuni Suprapti MA. Betul ya Pak? Mantan cewek Pak ya? Sekretaris Koordinator Sekretaris Wilayah 12 Riau Kepri, Bapak Dr. Insinyur Sadarman SPT MSc IPM. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Natuna, para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna, Bapak Ibu yang terpuji, anggota Senat STAI Natuna, para pimpinan lembaga, badan, serta organisasi masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pemuka adat dan unsur pemuda, para wali dan mahasiswa, serta yang berbahagia pada hari ini, adik-adik kami, anak-anak kami. Tadi ada bapak-bapak kami juga kayaknya, abang kami, para wisudawati STAI Natuna tahun 2024 yang saya banggakan. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan hadir di sini dalam rangkaian acara
wisuda STAI Natuna. Selawat beserta salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua senantiasa berada dalam risalahnya dan termasuk dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamat kelak. Hadirin yang berbahagia, berbagai pesan sudah disampaikan, terutama dari Bapak Pemertais tadi untuk para wisudawan dan orang tuanya. Hari ini saya mungkin hanya mengutip dari beberapa saja, Bapak Ibu. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang hari ini sudah berhasil menyelesaikan proses pendidikannya. Gelar itu hanya hasil saja, tapi proses yang saudara-saudara lalui itu adalah pengalaman yang harus saudara bawa nanti sampai di dalam kehidupannya. Artinya bahwa Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu atau saudara-saudara jalani selama proses pendidikan itu adalah modal yang tidak dapat nanti Bapak ulangi lagi, dan mudah-mudahan kalaupun melanjutkan lagi akan dapat pengalaman lagi. Tapi ada satu filosofi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman wisudawan yang nanti kelak juga mungkin akan melanjutkan atau tidak melanjutkan atau diketahui juga oleh yang lainnya. Kami dulu diperkenalkan oleh Profesor Ahmad Fauzi satu filosofi Pak STAI, namanya mungkin teman-teman sudah tahu juga, filosofi Teko dan Cangkir. Jadi dalam pendidikan saya selalu menggunakan ini. Teko itu adalah para pengajar kita, para dosen kita. Sementara Cangkir adalah kita sebagai guru, kita sebagai mahasiswa. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun ilmu yang ada di dalam kepala kita, kita harus tetap menghargai dosen kita. Mereka, para pendidik, para dosen tidak akan dapat mencurahkan minuman di dalam cangkir kalau kita sebagai siswa menempatkan cangkir lebih di atas teko. Paham ya Pak Ibu ya? Pada saat dalam proses belajar mengajar, maka posisi dosen itu sebagai teko. Walaupun tumpah ilmunya dicurahkan di cangkir, tumpah ilmu itu karena mahasiswanya mungkin sudah banyak mengetahuinya, tapi dia masih tetap bisa memberikan ilmu itu. Beda posisinya kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-temannya sedang pendidikan meletakkan cangkir di atas. Dosen-dosen, guru-guru kita tidak bisa menumpahkan ilmu itu. Jadi Bapak Ibu, filosofi ini selalu kita bawa dalam setiap kita menjalani proses pendidikan. Kalau Pak Daeng tadi juga bawa satu filosofi yang bagus, jangan kacang lupakan ini. Ini juga salah satu bagian dari proses atau filosofi pendidikan yang harus kita pahami. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur selaku pemerintah daerah, posisi STAI ini adalah sangat strategis. Saya berharap nanti tentu saja Bupati dan juga Pak Ketua Dewan bisa sepenuhnya membantu STAI ini karena sudah terbukti bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak hanya berkiprah di pemerintah tapi juga berkiprah di masyarakat. Saya ingin sedikit mensentil cukup bagus dari lagu STAI tadi, berpikir global, bertindak lokal. Ini katanya lagunya diciptakan oleh Ibu Ketua Yayasan. Berpikir global, berpikir global, bertindak lokal. Bapak Ibu sebagai generasi yang punya kapasitas, maka cara berpikir kita jangan sampai terkotak-kotak pada isu-isu kedaerahan yang tidak perlu. Maka pada saat ini saya mengajak seluruh mahasiswa, seluruh wisudawan yang hadir, dalami betul pesan bahwa seorang ilmuwan, seorang berpendidikan harus berpikir global, melewati batas-batas kedaerahan, dan ini akan nantinya memberikan support pada setiap tindakan Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian di dalam bermasyarakat.
Maka isu-isu kedaerahan yang tidak perlu, saya rasa sudah saatnya tidak diemban oleh teman-teman dari mahasiswa STAI dan juga yang lainnya. Karena apa? Karena lagunya juga sudah memberikan kesan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa wisuda ini bukanlah akhir dari perjalanan saudara, melainkan awal dari Bapak Ibu nanti akan memasuki kehidupan. Para wisudawati sekalian diharapkan mampu nanti mengimplementasikan berbagai jurusan akademik yang dipilih untuk mendukung kemajuan di daerah ini. Tentu saja ini memiliki relevansi dengan tema kita hari ini, integrasi Islam dan Tamadun Melayu sebagai falsafah sosial Melayu baru. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam, khususnya kepada lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna sebagai lembaga pendidikan tinggi kebanggaan daerah yang telah melahirkan begitu banyak alumni unsur akademik dan tidak sedikit mengisi peran dan fungsi pemerintah di dalam pembangunan saat ini. Saya selama 2 bulan ini rasanya sudah 3 kali ya Pak ya hadir di acara STAI, dan setiap masuk di acara STAI ini Bapak Ibu saya merasa adem hati saya. Tenang, ternyata saya punya sejarah di STAI ini, Pak Ketua. Saya dulu pernah mengajar di STAI ini walaupun cuma sebentar tahun 2007-2008. Jadi pernah mengajar juga Pak Dayak di STAI waktu kampusnya masih di pantai itu. Makanya saya merasa juga bagian dari keluarga STAI Natuna. Hadirin yang berbahagia, ini pula saya sampaikan selamat sekaligus penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati yang kita banggakan. Saya percaya ilmu yang semua didapatkan selama menuntut ilmu kiranya menjadi bekal yang bermanfaat di dalam membentuk identitas diri sebagai unsur akademis yang berkarakter, berakhlak, berdaya saing, dan mampu memberikan bakti dan kontribusi bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Natuna. Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya wisudawan dan wisudawati yang kita saksikan dalam momentum yang berbahagia ini mampu menjadi agen perubahan, menjadi unsur penyeimbang terhadap kondisi zaman yang semakin kompleks, bisa membentengi diri sebagai generasi muda yang religius, tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki akhlak yang mulia, semangat berkreasi dan inovasi, dan memiliki kepedulian sosial. Yang tidak kalah penting dalam setiap proses keberhasilan kehidupan yang selalu kita raih bersumber dari kekuatan doa orang tua dan orang-orang yang menyayangi kita. Oleh karena itu, sebagai ucapan terima kasih atas segala doa di atas, hendaknya segenap wisudawan dan wisudawati menunjukkan rasa syukur dan terima kasih dengan cara mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Senantiasa menjaga nama baik diri dan keluarga, lembaga pendidikan STAI Natuna dengan tetap berperilaku mencerminkan pemuda-pemudi yang berpendidikan, berbukti, pekerti luhur, beriman, dan bertakwa. Pada orang tua, kami juga mengucapkan terima kasih karena tanpa dukungan, tanpa support dari orang tua terhadap keberhasilan pendidikan anak ini, tentu juga tidak akan terlaksana. Maka berbahagialah Bapak Ibu hari ini yang anaknya berwisuda karena sudah berjuang sekian tahun memperjuangkan anak-anaknya untuk menyelesaikan pendidikannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para orang tua dan juga para dosen STAI Natuna yang hari ini sudah menghantarkan sebanyak 88 wisudawanya. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan beberapa hal dalam penunjuk jabatan kami karena kami sifatnya sementara Pak Daeng. Bapak Ibu, kami juga sampaikan dulu kami sekolah juga berkat jasanya
Pak Daeng Kusnadi, Pak. Tangan dulu Pak Daeng. Cuma waktu itu beliau pesannya begini, Bu Rika, saya sekolahkan Bu Rika, tapi bukan berarti Bu Rika harus kembali ke Natuna. Dimanapun Bu Rika berada, mau di pusat, mau di provinsi, supaya Bu Rika tetap memikirkan Natuna. Itu kan Pak ya? Ya, terima kasih Pak untuk pesan yang selalu saya bawa di dalam setiap langkah saya, karena ini adalah pesan dari orang tua kita juga. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyelesaikan tugas saya sebagai pejabat sementara Natuna beberapa hari lagi, tapi insya Allah nanti apa yang ingin disampaikan, apa yang menjadi aspirasi teman-teman di STAI, saya sampaikan kepada Pak Rusdi juga, Ketua DPRD yang ada di sini yang bisa mengawal, dan juga nanti akan kita sampaikan juga kepada teman-teman yang masih aktif di pemerintah Kabupaten Natuna. Saya mohon berkenan Bapak Ibu, saya juga meminta maaf apabila di dalam penugasan kami selama 2 bulan ini ada hal-hal yang kurang berkenan pada kebijakan kami, karena pada kesempatan yang baik ini kami mengaturkan dengan kerendahan hati permohonan maaf. Dan insya Allah mudah-mudahan beberapa hari lagi kami akan kembali pada penugasan kami baik di Provinsi Kepulauan Riau. Tapi kami berharap kita bersama-sama tentu dapat menjaga kondusivitas daerah dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang beberapa hari lagi akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap pemilu tenang dan tahap pencoblosan. Saya kira barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada wisudawan dan wisudawati yang hari ini dari wajah-wajahnya sangat cerah sekali, yang hari ini akan diwisuda secara resmi. Mudah-mudahan saudara semua dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan Kabupaten Natuna. Demikian yang dapat kami sampaikan, karena tadi juga ada pantun yang disiapkan, saya mesti bacakan. Kalau ada pantun, saya pula. Kata Pak Umar ada pantun Melayunya. Oh ya Pak, saya cari kata-kata. Tampung air dalam bejana untuk dipakai di malam hari. Selamat dan sukses wisuda sarjana. Terus bertumbuh, tingkatkan kualitas diri. Kalau kali terbukti saya tambah satu lagi. Ada nelayan, ada petani. Jasana tinggi, sungguh berharga. Jangan berhenti sampai di sini. Gas terus sampai strata 3. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Kasubdit Ketenagaan Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Muhammad Aziz Hakim melalui telekonferensi yang saat ini sedang berada di Solo. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya ya, Pak MC. Halo. Dengan Pak. Oke. Terima kasih. Saya lanjutkan. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'lama bil qalam 'ala al-insana lam ya'lam. Syukran katsiran wa hamdan 'ala ma an'am. Sallallahu 'ala khairil anam sayyidil arabi wal a'jam Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Ya, sama-sama kita hormati para tamu undangan. Saya mohon izin dan mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu karena tidak mengikuti sejak awal prosesi wisuda pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, senior saya Mas Umar. Ini beliau senior saya tapi belum pernah ketemu, dari UIN Wali Songo Semarang begitu. Jadi ada mendengarkan namanya dan mendengarkan kiprahnya yang melakukan pengabdian yang luar biasa di daerah terluar di Indonesia ini. Dahsyatullah alaih, gitu ya. Jadi luar biasa sekali Pak Umar Natuna ini. Yang saya hormati dan saya banggakan para wisudawan-wisudawati. Yang saya hormati para orang tua wali wisudawati dan hadirin-hadirat yang berbahagia. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon izin ini menyampaikan sambutan saya. Ini saya sebut sambutan saja karena kalau orasi ilmiah dalam suasana gembira ini sepertinya kurang pas begitu ya. Sepertinya terlalu serius begitu. Jadi orasi tidak ilmiah saja yang saya sampaikan. Gitu. Ini saya mendapatkan perintah instruksi disposisi dari Pak Direktur tadi malam dan kadang sudah terjadwal ke UIN Raden Mas Said Surakarta dan kemudian bila atas jadwal pesawat di dalam pesawat sehingga kemudian ini baru turun langsung menuju ke UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya mohon maaf dan mohon izin barangkali kurang sopan karena langsung berkonferensi atau melalui Zoom meeting di mobil gitu ya. Jadi saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat kepada para wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna gitu ya. Selamat atas keberhasilan para wisudawan dan wisudawati. Ini keberhasilan yang saya kira ditempuh dengan perjalanan penuh suka dan duka gitu. Perjuangannya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Hari ini teman-teman sekalian para wisudawan dan wisudawati telah bebas untuk sementara dari PHP-nya para dosen, bebas untuk sementara dari susahnya menemui para dosen. Gitu. Kalau kita lihat keluhan para mahasiswa di sosial media tentang dosen ini kan orang yang PHP tapi kita tidak marah itu adalah dosen. Gitu. Orang yang katanya kalau ujian open book tapi tidak ada di book ya dosen. Orang yang kemudian kalau mahasiswanya telat tapi kalau dosennya telat ya biasa-biasa saja. Orang ada dosen ninja gitu ya, kalau di sosial media itu dosen ninja gitu. Cara nongol ujung-ujung datang nasi tulis atau nasi soal gitu. Nah ini adalah dinamika yang terjadi dalam proses pelajaran semua ikut melaksanakan perkuliahan dalam proses pelaksanaan kuliah. Jangan dianggap itu semua proses yang menjengkelkan, jangan dianggap itu semua dalam proses pembulian kepada pelajaran semua. Tapi anggaplah bahwa itu bagian dari pembentukan karakter pelajaran semua dalam mencapai sebuah gelar seorang sarjana. Karakter pembentukan karakter kesabaran. Gitu. Jadi dinamika yang terjadi di kampus mulai dari kuliah, menyusun skripsi, KKN, wala diwasati ajmain, itu betul-betul dinamika yang saya kira sangat menghiasi perjalanan hidup sejarah teman-teman sekalian dalam mencapai gelar sarjana. Nah, oleh karena itu selamat kepada teman-teman semua yang telah mencapai gelar sarjana pada kesempatan kali ini dan akan segera di wisuda. Lanjutkan kembali. Penasihat hukum mengatakan begini bahwa apa itu ketika bersandar di malam hari terlihat perkasa luar biasa dan menggantung begitu kapalnya ini. Tetapi yang harus diingat adalah kapal ini diciptakan bukan hanya untuk
dipajang di dermaga. Tetapi kapal ini diciptakan adalah untuk mengarungi lautan, menerjang samudera, dan membawa misi melantarkan manusia ke berbagai tempat dan sebagainya. Itu sama dengan semua di sini, diciptakan dalam suasana yang saat ini mungkin dengan semua dalam suasana yang ganteng-ganteng, klinis. Kalau yang para wisudawati biasanya sudah ke salon sejak tadi pagi dengan berbagai hiasan yang luar biasa, menjadi cantik-cantik, kemudian dengan cowok-cowok ganteng-ganteng, pakai dasi dan sebagainya. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa SDKI Natuna itu tidak mencetak panjenengan semua hanya pada saat sudah ini saja. Tidak hanya pada saat ketika wisuda ini saja. Yang harus diingat adalah SDKI Natuna menciptakan kader-kader yang luar biasa yang nanti diproyeksikan untuk menghadapi kerasnya kehidupan, untuk diproyeksikan melakukan pengabdian di tengah-tengah masyarakat di berbagai bidang suasana kehidupan. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama, inilah yang harus kita cermati bersama, bahwa yang namanya mahasiswa sarjana itu adalah pengabdian yang harus kita berikan kepada bangsa dan negara ini. Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu sekalian hadirin rahimakumullah, ada survei yang menarik dari Pak Penas bahwa alumni perguruan tinggi keagamaan itu keterserapan di dunia kerjanya itu tinggi sekali, bahkan lebih tinggi dibanding perguruan tinggi umum. Survei yang dilakukan tahun 2022 yaitu ya 95,4% itu terserap di dunia kerja, sedangkan alumni dari perguruan tinggi umum itu 94,5%, lebih kecil sedikit gitu. Tetapi catatannya adalah bahwa terserap di dunia kerja oleh para mahasiswa atau sarjana perguruan tinggi keagamaan ini sebagian besar atau sebagian itu tidak linear dengan program studi yang diambil. Jadi hari program studinya ekonomi syariah misalnya, kemudian keterserapan di dunia kerjanya jadi tidak sesuai dengan prodinya. Ya yang penting kerja begitu, terserah. Ini mungkin satu sisi adalah salah satu keunggulan dari perguruan tinggi keagamaan Islam yang mampu membentuk karakter sarjana yang siap tanding di medan apapun. Gitu. Sedangkan terkait dengan yang namanya nanti terkait dengan prodi, nah ini yang menjadi harapan kita semua. Jadi ada dua hal yang menjadi satu pelajaran dari hasil survei ini, bahwa satu menunjukkan bahwa perguruan tinggi keagamaan mampu membentuk karakter para sarjana yang siap tanding, mampu membentuk karakter yang siap menghadapi suasana apapun. Tetapi di sisi yang lain, perguruan tinggi keagamaan juga harus muhasabah diri bahwa perguruan tinggi kita ini link and match antara prodi dengan alumni ini harus terus dibangun sedemikian rupa. Nah, ini yang kemudian harus menjadi PR Mas Umar dan kawan-kawan di Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna untuk memperbaiki, melakukan proses dan upaya dalam mengembangkan SI Natuna menjadi sebuah perguruan tinggi yang memang betul-betul luar biasa, mengembangkan perguruan tinggi yang memang perguruan tinggi yang mampu menciptakan kader-kader sarjana-sarjana yang siap tanding dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi yang kami harapkan adalah mari kita bersama-sama membangun perguruan tinggi keagamaan Islam ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ini menjadi satu sumbangsi kita semua bagi pendidikan di masyarakat pada di nah gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan ucapan selamat kepada para orang tua wisudawan yang telah berhasil
sarjana, putra putrinya menjadi sarjana, ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa tanpa ada dukungan dari orang tua wali dalam konteks memberikan dukungan moral maupun spiritual kepada para mahasiswanya, para putra putrinya, tentu hari ini tidak dapat melaksanakan wisuda. Oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada para orang tua wali dan wisudawan. Yang terakhir saya mengucapkan selamat kepada para pengelola Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, para dosen, pejabat, tenaga pendidikan, dan seluruh sivitas akademika STI Natuna yang telah berhasil mengantarkan para sarjana-sarjana ini mencapai salah satu cita-citanya, yakni menjadi sarjana dari Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna. Semoga ke depan STI Natuna semakin baik, STI Natuna semakin berkembang, dan kami dari Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam siap untuk membantu sepenuhnya apa yang kita laksanakan dalam konteks pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam di berbagai wilayah Indonesia, dan terutama salah satunya tentu di Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak optimal dalam memberikan orasi dalam tanda kutip tidak ilmiah ini. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala atensi, atas segala perhatian. Semoga keberkahan, kesuksesan selalu hadir di tengah-tengah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Gus Muafiq minum teh tarik, selanjutnya merokok cerutu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.